Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa orang mukmin." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan malaikat Israel tertawa dan menangis ketika mencabut nyawa manusia. Di balik tirai langit yang misterius, ada makhluk suci yang menjalankan tugas suci mereka. Salah satunya adalah malaikat yang membawa kabar kematian, malaikat Israel. Dalam bentuknya yang megah, malaikat Israel dikenal memiliki sayap yang menghimpit dunia dan akhirat. Dalam sebagian riwayat disebutkan, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketiga saat Isra Mi'raj, Nabi melihat ada makhluk yang kaki kanannya ada di barat dan kaki kirinya ada di timur. Beliau heran dan bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa makhluk ini?" "Itu malaikat Israel, wahai Rasulullah." Dikabarkan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah. 1 wajah di muka, 1 wajah di kepala, 1 di punggung, dan 1 lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa para orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggungnya, dan nyawa seluruh jin dengan wajah telapak kakinya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirah menceritakan kisah malaikat Israel ketika mencabut nyawa manusia. Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika kamu mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah juga menangis, dan pernah juga terkejut dan kaget." "Apa yang membuatmu tertawa?" tanya Allah. Malaikat maut menjawab, "Ketika aku bersiap-siap untuk mencabut nyawa seseorang, aku melihatnya berkata kepada pembuat sepatu, 'Buatkanlah aku sepatu sebaik mungkin supaya bisa dipakai selama setahun.' Aku tertawa karena belum sempat orang tersebut memakai sepatu, dia sudah kucabut nyawanya." Allah kemudian bertanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Malaikat maut menjawab, "Aku menangis ketika hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah padang pasir yang tandus dan hendak melahirkan. Maka aku menunggunya sampai bayinya lahir di gurun tersebut. Lantas kucabut nyawa wanita itu sambil menangis karena mendengar tangisan bayi itu, karena di sana tidak ada seorang pun yang mengetahui hal itu." Lalu, apa yang membuatmu kaget dan terkejut? Malaikat maut menjawab, "Aku terkejut dan kaget ketika hendak mencabut nyawa salah seorang ulamamu. Aku melihat cahaya terang benderang keluar dari kamarnya. Setiap kali aku mendekati cahaya itu, semakin menyilaukanku, seolah ingin mengusirku. Lalu kucabut nyawanya disertai cahaya tersebut." Allah bertanya lagi, "Apa kamu tahu siapa lelaki itu?" "Tidak tahu, ya Allah." "Sesungguhnya lelaki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir gersang itu. Akulah yang menjaganya dan tidak membiarkannya." Subhanallah, begitulah Allah menunjukkan salah satu kebesarannya. Ilmu dan kuasanya tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Ada satu kisah ketika Nabi Ibrahim ingin melihat rupa malaikat Israel. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada malaikat Israel, "Dapatkah engkau memperlihatkan rupamu saat engkau mencabut nyawa manusia yang gemar berbuat dosa?"
"Engkau tak akan sanggup," jawab malaikat Israel singkat. "Aku pasti sanggup," jawab Nabi Ibrahim. "Baiklah, berpalinglah dariku," ujar malaikat pencabut nyawa ini. Setelah Nabi Ibrahim berpaling kembali, di hadapannya telah berdiri sesosok makhluk berkulit hitam legam dengan rambut berdiri, berbau busuk dan berpakaian serba hitam. Dari hidung dan mulutnya tersembur jilatan api. Seketika itu pula Nabi Ibrahim jatuh pingsan. Ketika tersadar, beliau pun berkata kepada Israel, "Seandainya para pendosa itu tak menghadapi sesuatu yang lain dari wajahmu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu menjadi hukuman untuknya." Dalam kisah yang diriwayatkan Ikrimah dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim meminta malaikat maut mengubah wujudnya saat mencabut nyawa orang-orang beriman, dengan mengajukan syarat yang sama kepada Nabi Ibrahim. Malaikat maut pun mengubah wujudnya. Maka di hadapan Nabi yang telah membalikan badannya kembali, telah berdiri seorang pemuda tampan, gagah, berpakaian indah, dan menyebar aroma wewangian yang sangat harum. "Seandainya orang beriman melihat rupamu di saat kematiannya, niscaya cukuplah itu sebagai imbalan amal kebaikannya," kata Nabi Ibrahim. Meski tugas sebagai malaikat pencabut nyawa, malaikat maut juga merasakan kematian. Allah lah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Semua makhluk akan merasakan kematian. Disebutkan ketika seluruh makhluk hidup dicabut nyawanya pada hari kiamat, maka yang tersisa adalah malaikat Israel sendiri. Kemudian Allah menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri, demi melihat dahsyatnya sakaratul maut. Malaikat maut pun berkata, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali sakaratul maut ini, tentu saya tidak akan tega mencabut nyawa orang mukmin." Dan itulah kisah tentang malaikat Israel, sang penjaga pintu gerbang akhirat. Dalam kehidupan ini, kita semua akan menghadapinya suatu saat nanti. Meskipun datang dengan tugas yang berat, malaikat Israel adalah malaikat yang menjalankan tugasnya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh rahmat. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menyaksikan kisah Islam di Ruang Kalbu. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.